Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai marketing mix. Sebelum Ibu masuk ke materinya, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian pernah melihat perbedaan harga antara produk di toko sekitar rumah dengan toko online? Menurut kalian, mengapa harga produk dari kedua toko tersebut bisa berbeda? Harga yang berbeda tersebut disebabkan karena adanya biaya operasional. Toko sekitar rumah biasanya memiliki biaya operasional seperti sewa tempat, listrik, gaji karyawan, dan perawatan toko. Sedangkan toko online biasanya tidak memerlukan toko fisik, sehingga biaya operasionalnya lebih rendah dan harga bisa lebih murah. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu menyusun dan menerapkan strategi bangunan pemasaran atau marketing mix. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi. Untuk yang pertama, ada pengertian marketing mix. Marketing mix merupakan suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi tercapainya sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Selanjutnya, yang kedua ada unsur marketing mix. Unsur marketing mix disingkat dengan 4P yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Yang pertama, produk. Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Produk dapat berbentuk jasa, layanan, barang, atau produk digital. Di samping ini ada salah satu contoh gambar produk, yaitu iPhone. Pastinya kalian pernah ya melihat atau mungkin mengkonsumsi produk iPhone. Selanjutnya ada atribut produk. Yang pertama ada branding dan merek. Apa itu branding? Branding merupakan usaha untuk membentuk identitas produk agar mudah dikenali dan memiliki citra tertentu di benak konsumen. Di samping ini, ada gambar produk mie instan, yaitu Indomie. Kalian pasti pernah ya makan produk mie instan dari merek Indomie? Nah, kalian pasti juga tidak asing dengan slogan Indomie, seleraku. Pasti kalian semua pernah mendengar slogan tersebut. Slogan tersebut merupakan contoh penerapan branding pada produk Indomie. Selanjutnya, apa itu merek? Merek merupakan tanda pengenal unik seperti nama, kata, simbol, logo, desain, atau kombinasi unsur yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk atau jasa dari pesaing. Nah, nama Indomie merupakan contoh penerapan merek dari salah satu produk mie instan. Yang kedua ada pengemasan atau packing. Pengemasan berfungsi untuk melindungi produk dan menarik perhatian konsumen. Yang ketiga ada kualitas produk. Kualitas produk mencakup daya tahan, fungsi, keamanan, dan manfaat yang diberikan kepada pengguna atau pelanggan. Indomie memiliki rasa yang konsisten dan memiliki banyak varian rasa, sehingga konsumen bisa memilih rasa sesuai dengan selera. Selanjutnya, price atau harga. Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk. Di samping ini, ada salah satu contoh gambar price tag yang ada di supermarket atau minimarket.
Kalian pastinya pernah melihat price tag seperti ini ketika kalian sedang belanja di supermarket atau minimarket. Selanjutnya, ada pendekatan dalam penetapan harga produk. Yang pertama, cost-based pricing, atau penetapan harga berdasarkan pada biaya, merupakan strategi menetapkan harga jual produk dengan menghitung total biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, overhead, lalu menambahkan persentase keuntungan atau markup yang diinginkan, memastikan semua biaya tertutup dan margin laba tercapai. Yang kedua, value-based pricing atau penetapan harga berdasarkan pada nilai, merupakan strategi penetapan harga di mana harga produk atau layanan ditentukan berdasarkan nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan, bukan semata-mata dari biaya produksi atau harga pesaing. Yang ketiga, competition-based pricing atau penetapan harga berdasarkan pada persaingan, merupakan strategi penetapan harga produk atau layanan dengan menjadikan harga pesaing sebagai acuan utama, bukan hanya biaya produksi atau margin keuntungan yang diinginkan. Selanjutnya, place atau tempat. Tempat merupakan lokasi atau saluran distribusi di mana produk dapat diperoleh konsumen. Tempat sebagai lokasi untuk memproduksi barang, saluran pemasaran, lokasi persediaan, atau transportasi perusahaan. Di samping ini, ada salah satu contoh gambar tempat, yaitu Indomaret. Indomaret biasanya banyak ditemui di pinggir jalan. Semakin strategis tempat suatu bisnis atau usaha, maka semakin besar juga keuntungan yang akan didapatkan. Kalian tahu tidak, kenapa di sekitar kampus banyak tempat fotokopian dan print-printan? Karena target usaha fotokopian dan print-printan tersebut adalah mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena tidak semua mahasiswa memiliki alat printer sendiri, sehingga banyak mahasiswa yang akan fotokopi dan ngeprint di tempat tersebut. Yang terakhir, promotion atau promosi. Promosi merupakan aktivitas untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen mengenai produk untuk memperkenalkan produk dan mendorong pembelian. Di samping ini, ada salah satu contoh gambar promosi, yaitu promosi sunscreen. Promosi penjualan meliputi periklanan, personal selling, public relation, dan direct marketing. Periklanan merupakan proses komunikasi berbayar dan persuasif yang menggunakan media massa untuk menyampaikan pesan tentang produk atau jasa kepada khalayak luas dengan tujuan menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan konsumen agar tertarik untuk membeli produk yang diiklankan. Contohnya iklan yang ada di televisi yang sering kalian lihat. Kemudian sekarang banyak juga iklan di media sosial seperti di Instagram atau TikTok. Personal selling merupakan metode promosi penjualan yang melibatkan interaksi langsung atau tatap muka atau komunikasi pribadi antara penjual dan calon pembeli untuk memperkenalkan produk, membangun pemahaman, membujuk, serta menciptakan penjualan dengan menyesuaikan pesan sesuai kebutuhan pelanggan. Contohnya, seorang sales di toko elektronik yang menjelaskan fitur dan keunggulan televisi baru kepada pelanggan. Public relation merupakan fungsi manajemen komunikasi strategis untuk membangun citra positif
reputasi, dan hubungan saling percaya antara organisasi dengan publiknya. Contohnya, Sosiola bekerja sama dengan beauty vlogger untuk ulasan produk yang dipercaya. Direct marketing merupakan strategi pemasaran yang berkomunikasi langsung dengan pelanggan potensial melalui berbagai saluran seperti email, SMS, telepon, atau media sosial tanpa melibatkan perantara media massa tradisional seperti iklan TV atau radio, dengan tujuan mendorong respon atau tindakan langsung seperti pembelian, penawaran, atau feedback dari pelanggan. Yang terakhir, ada tujuan promosi. Tujuan promosi yaitu 1. Mengidentifikasi dan menarik konsumen baru. 2. Meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara luas. 3. Menginformasikan kepada konsumen tentang produk baru. Dan 4. Menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk.